Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Dea Amanda Riantari NPM 049, yang kedua ada Destia Ramadhani NPM 050, dan yang ketiga ada saya sendiri Amalia Widiastuti NPM 052, yang keempat ada Putri Dwi Lestari NPM 128, dan yang kelima ada Yoga Ventiluksi NPM 152. Di sini kami akan mempresentasikan tentang judul perbedaan sekolah alam, sekolah reguler, dan homeschooling ditinjau dari kecerdasan emosi. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Dea Amanda Riantari. Perkembangan kecerdasan emosi selain dipengaruhi kondisi fisik, juga dipengaruhi oleh pengalaman emosi dalam konteks sosial kehidupannya. Pada masa anak tengah dan akhir, anak mulai berkembang dalam lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu sekolah. Sehingga sekolah menjadi salah satu lingkungan yang banyak memberikan peran dalam proses perkembangan kecerdasan emosi anak. Pada saat ini, banyak model pembelajaran yang berkembang selain membentuk sekolah reguler pada umumnya, antara lain sekolah alam dan homeschooling. Perbedaan model pembelajaran yang mencakup lingkungan dan aktivitas pembelajaran di sekolah reguler, sekolah alam, dan homeschooling ini mengarahkan pada pembentukan kecerdasan emosi yang berbeda di masing-masing model pembelajaran. Yang pertama yaitu sekolah alam dituju dari segi kecerdasan emosi. Kehidupan pada masa anak-anak adalah masa kehidupan yang sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan diterimanya stimulasi dan perlakuan dari lingkungan kehidupannya. Pengalaman-pengalaman pada masa anak-anak harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai kira-kira 20% bagi faktor yang menentukan kesuksesan dalam hidup. 80% lainnya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lainnya. Kekuatan lain tersebut diantaranya adalah kecerdasan emosi. Sekolah reguler ditinjau dari kecerdasan emosi. Sekolah reguler adalah sebutan untuk sekolah dengan program reguler atau sekolah yang menggunakan metode pembelajaran konvensional dengan pusat aktivitas pembelajaran berada di ruangan, antara lain ruang kelas, ruang olahraga dan seni, dan ruang laboratorium. Kelas reguler diselenggarakan berdasarkan kurikulum nasional yang berlaku. Kurikulum nasional yang berlaku saat ini adalah kurikulum 2013. Gambaran model pembelajaran sekolah reguler yaitu yang pertama, ruang kelas tertutup. Yang kedua, halaman sekolah langsung berbaur dengan masyarakat. Yang ketiga, materi pelajaran secara umum diberikan secara klasikal. Yang keempat, cenderung berpusat pada kegiatan kelas, baik pemberian materi kelas atau kegiatan kelompok. Yang kelima, jadwal belajar rutin telah ditentukan. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler, misalnya pramuka, BTA, karawitan, dan lain-lain. Terdapat kegiatan studi visit per tahun. Yang keenam, masing-masing kelas memiliki satu guru kelas. Guru berfungsi bukan hanya mentransfer ilmu pelajaran, tetapi juga mendidik perilaku. Yang ketujuh, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013. Kecerdasan emosi berkembang di dalam pengalaman emosi secara individu. Pengalaman-pengalaman emosi yang dialami individu tidak terlepas dari konteks sosial kehidupannya. Berdasarkan model pembelajaran yang telah dijelaskan, sekolah reguler memberikan peluang lebih besar bagi anak bertemu dengan teman sebaya dan lingkungan sekolah lain yang lebih besar serta beragam. Jumlah siswa yang relatif lebih banyak dan karakteristik yang beragam juga memungkinkan sekolah reguler menyisipkan latihan kecerdasan emosi di dalam kelas, misalnya dengan kerja kelompok dalam tugas, diskusi kelas, atau bermain peran.
Ketika belajar dalam kelompok, siswa akan belajar mengatasi konflik atau permasalahan yang terjadi dalam kelompok tersebut. Perbedaan karakteristik model pembelajaran lainnya yang dapat berpengaruh pada kecerdasan emosi adalah sekolah reguler membangun budaya kompetitif yang tinggi dibanding sekolah alam dan homeschooling. Materi selanjutnya yaitu gambar model pembelajaran sekolah reguler. Yang pertama, ruang kelas tertutup. Yang kedua, halaman sekolah langsung berbaur dengan masyarakat. Yang ketiga, materi pembelajaran secara umum diberikan secara klasikal. Yang keempat, cenderung berpusat pada kegiatan kelas, baik pemberian materi kelas ataupun kegiatan kelompok. Yang kelima, jadwal belajar rutin telah ditentukan. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, BTA, karawitan, dan lain-lain. Terdapat kegiatan studi visit per tahun. Yang keenam, masing-masing kelas memiliki satu guru kelas. Guru kelas berfungsi bukan hanya mentafsirkan ilmu pembelajaran, tetapi juga mendidik perilaku. Yang ketujuh, kurikulum yang digunakan kurikulum 2013. Kecerdasan emosi berkembang di dalam pengalaman emosi seseorang individu. Pengalaman-pengalaman emosi yang dialami individu tidak terlepas dari konteks sosial kehidupannya. Berdasarkan model pembelajaran yang telah dilakukan oleh sekolah reguler, memberikan peluang besar bagi anak untuk bertemu dengan teman sebaya dan lingkungan sosial lain yang lebih besar serta beragam. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu homeschooling ditinjau dari kecerdasan emosi. Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 mendefinisikan sekolah rumah sebagai bagian dari proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat lain di mana proses belajar dapat berlangsung secara kondusif. Saat ini ada 3 jenis homeschooling yang berkembang di masyarakat yang disesuaikan dengan tujuan, kondisi, dan kebutuhan masing-masing keluarga, yaitu yang pertama sekolah rumah tunggal, yang kedua sekolah rumah majemuk, dan komunitas sekolah rumah. Nah, tadi ada 3 jenis homeschooling. Yang pertama homeschooling tunggal merupakan homeschooling yang hanya melibatkan orang tua dalam satu keluarga dan tidak bergabung dengan keluarga lainnya. Pada homeschooling ini, peran orang tua sangatlah penting sebagai pembimbing, teman belajar, dan penilai. Nah, homeschooling ini memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, homeschooling majemuk dilaksanakan oleh 2 keluarga atau lebih untuk kegiatan tertentu dengan kesamaan minat tertentu, sedangkan kegiatan pokok tetap dilaksanakan oleh orang tua masing-masing. Homeschooling majemuk ini dapat merangsang insting sosial anak karena melibatkan anak-anak lain. Anak akan lebih terpacu pula untuk berkompetisi sehingga akan timbul semangat untuk bersaing, untuk berprestasi menjadi lebih baik, akan tetapi tetap positif. Yang terakhir, homeschooling komunitas. Homeschooling komunitas merupakan gabungan beberapa homeschooling majemuk yang menyusun dan menentukan silabus, RPP, bahan ajar, sarana, serta jadwal pembelajaran. Peserta didik yang mengikuti homeschooling komunitas ini memiliki ruang gerak sosialisasi yang lebih luas dibandingkan dengan jenis homeschooling yang lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah gambaran model pembelajaran homeschooling. Yang pertama, ruang kelas di rumah atau di tempat lain yang telah disepakati. Yang kedua, fasilitas dan cara penyampaian materi belajar juga fleksibel
sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Yang ketiga, pengajar membangun suasana yang menyenangkan namun tetap disiplin dalam belajar. Yang keempat, kegiatan belajar berbeda antar homeschooling sesuai dengan keputusan homeschooling. Yang kelima, jadwal belajar telah ditentukan bersama. Dalam hal ini, kegiatan belajar di homeschooling lain sesuai dengan tujuan keluarga, antara lain membaca, mengerjakan soal, dan membuat proyek tertentu. Dan yang keenam, pengajar adalah orang tua itu sendiri atau pengajar lain yang telah dipilih. Hasil penelitian Morlina tahun 2006 menyebutkan bahwa interaksi sosial teman sebaya pada homeschooling tergolong rendah. Padahal dalam Craig tahun 1999 menyatakan kecerdasan emosional merupakan sesuatu yang perlu dilatih dan dikembangkan khususnya dalam interaksi dengan orang lain. Dalam program homeschooling, kesempatan siswa untuk menyelesaikan masalah dalam kelompok lebih sedikit. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang relatif sedikit dari sekolah alam maupun sekolah reguler. Anak belajar menjembatani emosi dalam dirinya dengan kenyataan dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Anak yang berkembang dengan sistem homeschooling juga memiliki peraturan, namun ikatan peraturan masih terbatas pada lingkungan keluarga atau lingkungan terdekat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.